Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk senantiasa melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Meskipun dengan guyuran hujan tidak menyurutkan langkah kita, keinginan kita untuk senantiasa berada di taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga langkah-langkah kita senantiasa diteguhkan oleh Allah untuk bisa istiqamah, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan senantiasa diridhai oleh Allah dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, yaitu pada ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 104 dan 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء wallahu dzul fadlil azim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan ra'ina, wa qulu dzurna wasma'u, tetapi katakanlah unzurna dan dengarkanlah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir itu azab yang pedih. Di dalam tafsir ini dijelaskan, nahallahu ta'ala ibadihil mu'minin ayyatashabbahu bil kafirina fi maqalihim wa fi'alihim.
Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hambanya, yaitu orang-orang yang beriman, ayyatashabbahu bil kafirina, yaitu menyerupai orang-orang kafir, fi maqalihim wa fi'alihim, baik dalam perkataannya maupun perbuatan. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi, di mana di dalam ayat ini dikatakan, hai orang-orang yang beriman, jangan engkau berkata, mengatakan ra'ina. Jadi ayat ini menceritakan, ya, turun karena orang-orang Yahudi ketika bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan ra'ina, ya. Kalau orang-orang mukmin, para sahabat, awalnya adalah ketika bertemu dengan Rasulullah, mereka, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ra'ina, yaitu apa? Perhatikanlah kami, perhatikan kami ya Rasulullah. Artinya ajarilah kami, bimbinglah kami. Itu perkataan yang diucapkan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Ra'ina itu artinya apa? Peliharalah kami, perhatikanlah kami ya Rasulullah, ya. Ra'ina, ya. Ra'aikumullah, ya. Semoga Allah memelihara kalian. Tetapi di kalangan orang-orang Yahudi, ra'ina itu adalah artinya bukan memperhatikan, memelihara, ya. Tetapi mereka itu mengatakan, ya Rasulullah ra'ina, ya. Itu dengan nada apa? Tertawa-tawa. Kemudian ada seorang sahabat yang dia paham bahasa orang Yahudi. Jadi ada sahabat ini ternyata menganalisa tingkah laku, sikap orang Yahudi yang mengatakan kepada Rasulullah ra'ina, tapi sambil tertawa-tawa, terbahak-bahak. Ternyata ra'ina menurut orang Yahudi, bahasa Ibrani, bahasa mereka, ra'ina itu artinya tolol, bodoh, ya. Jadi ketika orang-orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah ra'ina, itu mereka melakukan apa? Penghinaan, pelecehan kepada Rasulullah. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang tahu, ternyata dia memakai bahasa Ibrani yang artinya itu menghina. Ya Rasulullah ra'ina. Kalau orang beriman, para sahabat meminta apa? Supaya diperhatikan, supaya dipelihara. Dengan apa? Memberikan nasihat. Tetapi kalau orang Yahudi itu berarti tolol, bodoh. Nah, akhirnya sahabat ini mengatakan kepada orang-orang Yahudi, wahai Yahudi, kalau kamu melanjutkan apa yang kamu lakukan itu, maka aku akan memenggal kepalamu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Jangan kamu mengatakan ra'ina. Kenapa? Karena itu menyerupai orang Yahudi. Oleh karena itu ayat ini, ya, Ibnu Katsir
rahimahullah menjelaskan, nahallahu ta'ala ibadul mu'minin ayyatashabbahu bil kafirin. Allah melarang hambanya yang beriman itu menyerupai orang-orang kafir fi maqalihim wa fi'alihim, baik dari perkataannya dan perbuatannya. Jadi jangan sampai orang beriman itu menyerupai, meniru gaya orang-orang kafir meskipun perkataannya, apalagi perbuatannya. Karena jelas apa yang mereka lakukan itu, orang-orang kafir, mereka melakukannya adalah untuk menghina Islam, mengolok-olok Rasulullah, mencaci maki Rasulullah. Ini adalah pekerjaan mereka. Wa qul unzurna wasma'u, maka katakanlah unzurna, ya, unzurna. Nah, kalimat unzurna ini tidak ada kesamaan dengan kalimat yang dimiliki oleh orang Yahudi. Jadi tidak ada lagi persamaan kalimatnya. Tapi kalau ro'ina tadi itu ada kesamaannya. Kalau orang beriman mengatakan ro'ina itu adalah meminta perhatian supaya dijaga, tapi orang Yahudi memiliki bahasa ro'ina itu dengan arti apa? Tolol. Ya. Nah, makanya dengan menggunakan bahasa undurna, ini kalimat pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalimat ini adalah kalimat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Wasma'u, dan dengarkanlah. Nah, di sini ada pelajaran yang sangat penting, yaitu kita tidak boleh meniru gaya-gayanya orang kafir. Tasyabbuh, ya, tasyabbuh. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Oleh karena itu tasyabbuh ini, tasyabbuh bil kufr, menyerupai orang kafir dalam perkataan maupun perbuatan, ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Nah, inilah kenapa kita tidak boleh tasyabbuh itu. Karena pada agama mereka dan orang-orang kafir itu memiliki niat, bahkan kesengajaan menghinakan Rasulullah, menghinakan agama Islam. Nah, inilah sebabnya kenapa kita tidak boleh tasyabbuh menyerupai dalam perkataan maupun perbuatan. Dan di dalam satu hadis disebutkan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum sibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in. Sungguh suatu saat nanti kalian akan mengikuti langkah-langkah, ya, satu kaum, sibron bi sibrin dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, selangkah demi selangkah. Lau dakhalu jukhra dabbin lattaba'tumuhum au ladakhaltumuhum au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka kaum itu masuk ke lubang biawak, kamu akan mengikutinya. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka? Apakah mereka al-Yahudi wan Nasara? Ya. Faman, kata Rasulullah, kalau bukan orang Yahudi dan Nasrani siapa lagi? Jadi Rasulullah sudah bersabda 1400 tahun yang lalu, akan banyak di antara kalian, di antara umat Islam itu yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Lifestyle-nya, gaya hidupnya. Mereka bahkan tidak percaya diri menjadi seorang muslim, ya. Bahkan dalam memilih sebuah pakaian saja,
Berpakaian, gaya berpakaian saja. Ketika dia mengikuti gaya pakaian yang islami, ya, mengikuti pakaian yang sunnah, itu pun tidak percaya diri, tidak pede. Tapi dia lebih senang berpakaian dengan gaya orang-orang barat, ya, pakai jeans, ya, kemudian pakai dasi, kemudian, ya, senangnya dengan gaya hidupnya orang-orang barat, dan itu dia merasa nyaman, merasa pede ketika bersosialisasi, bergaul dengan gaya seperti itu, nyaman. Begitu merubah pakaiannya dengan pakaian muslim, dia tidak nyaman, ya. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa sholat ke masjid, ya. Karena dia tidak terbiasa dirinya, ya, menjadi seorang muslim yang menjaga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi pakai sorban, ya, apalagi pakai sorban, pakai sarung saja malu, ya. Senangnya pakai celana pendek, ya, di atas lutut, auratnya terlihat. Pakai kaosnya kaos yang ketat, ya, press body. Nah, ini satu contoh yang sangat kecil sekali, ya, gaya berpakaian. Belum lagi gaya makan dan minum, ya, makan senangnya di restoran, ya, senangnya itu kalau sudah, ya, di hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 7, ya, makanannya cocok. Tapi kalau di warungnya, ya, di warteg, ya, di warungnya Cak Rokim misalnya, ya, pecel, ya, enggak level, tingkatannya kurang, ya. Nah, jadi gaya-gaya orang-orang barat ini secara tidak langsung ini sudah menjadi kebiasaan, ya. Sehingga akhirnya apa? Sifat qanaah, ya. Kemudian gaya-gaya hidup, ya, materialistik, ya. Kebarat-baratan dengan apa? Bermewah-mewahan, berfoya-foya, ini menjadi lifestyle, gaya hidupnya, ya. Sementara kehidupan menjadi seorang mukmin, muslim, mukmin, muhsin, ya, tingkatan seorang, ya, itu adalah menjadi muslim, ya, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, ya, sholat, puasa. Berikutnya adalah didasari dengan keimanan, melaksanakan sholat, melaksanakan amal ibadah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muhsin, ya, betul-betul mencintai amal-amal itu dengan sepenuh hatinya, beramal tanpa ada keinginan, ya, yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk menjadi seorang mukmin, seorang muslim mukmin, kemudian tingkatan sebagai seorang muhsin ini, ya, di dalam sebuah hadis dikatakan muhsin ini anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, tingkatan yang paling tinggi itu adalah setelah muslim, mukmin dan muhsin itu adalah ketika kita beribadah kepada Allah seakan-akan apa? Kita melihat Allah. Kalau kita merasa bahwa kita tidak dilihat, apa? Kita tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Nah, inilah bentuk kejujuran seorang mukmin, ya, di dalam beribadah kepada Allah. Harus ada kejujuran di dalam hatinya, ya. Tidak peduli siapapun yang melihat, ya, atau tidak ada yang melihat, maka dia tetap lurus, jujur. Nah, sifat jujur hari ini sangat sulit, Pak, ya. Sifat jujur hari ini sangat sulit. Yang banyak adalah sifat-sifat yang justru
meniru daripada tingkah laku orang-orang Yahudi, yaitu suka membunuh nabi, mengejar-ngejar nabinya sendiri, membunuh nabinya sendiri, ulamanya dibunuh, ya, dicaci maki, dihina, ya, tidak hanya dipenjara Pak, tapi dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Apakah mereka tidak tahu kebenaran? Tahu, mereka tahu kebenaran. Tetapi itulah sifat orang Yahudi, mereka tidak mau jujur pada diri sendiri. Mereka senantiasa di dalam hatinya itu apa? Ingin menuruti hawa nafsunya. Ya. Mereka tidak lagi menuruti syariat yang datang kepada mereka. Disinilah kenapa disebut di dalam surat Al-Fatihah itu, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, al-maghdub, orang-orang kaum yang dimurkai oleh Allah. Karena tahu kebenaran tetapi dia tidak mengikutinya. Di dalam tafsirnya kita dilarang untuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wadzalika annal yahuda kanu yu'anuna minal kalami ma fihi tauriyatun lamma yaqsudunahu minat tankisi alaihim la'inillah fa idza aradu ay yaqulu isma' lana yaqulu ra'ina wa yuwarruna birrauna. Disinilah orang-orang Yahudi itu ternyata mereka itu melakukan tauriyah, ya, menipu. Jadi seakan-akan dia itu menghormati Rasulullah, ya, ya Rasulullah ra'ina, tapi dengan tertawa-tawa, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 46, ya, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima am mawadhihi wa yaquluna sami'na wa 'asaina wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nam fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan sami'na wa asaina, ya. Jadi orang-orang Yahudi itu hanya mendengar saja. Tapi pada dasarnya mereka tidak akan melaksanakan perintah-perintah atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian mereka justru mengolok-olok. Kondisi hari ini juga saat ini seperti itu. Oleh karena itu kita tidak boleh untuk mengikuti, ya. Nahallahu ta'ala ibadul mu'minina an ayyatashabbahu bil kafirin. Jadi dilarang orang-orang beriman itu tasyabbuh kepada orang-orang kafir, baik perkataan maupun perbuatan. Sangat keras larangannya itu, ya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan bahkan at-tahni'ah, ya, mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir itu apa? Haramun bil ittifaq, diharamkan menurut kesepakatan para ulama. Ya. Oleh karena itu dalam hal ini kita juga harus berhati-hati, ya. Tasyabbuh di sini baik dalam perkataan kita, perbuatan kita, ya, model-model, ya, di dalam menggunakan sistem yang ada hari ini pun kita juga berhati-hati. Kenapa? Karena apa yang berlaku pada hari ini itu sungguh jauh daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan sangat
sangat prihatin, ya, sangat menyedihkan, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, ketika mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan mengikutinya. Inilah yang hari ini terjadi kepada umat Islam, ya. Sistem perekonomian pun kita tidak terlepas daripada riba, kapitalisme, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, ya. Karena memang kita jauh dari perekonomian umat Islam. Kalau dulu pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, cucunya Umar Ibnul Khattab, ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz, beliau ini adalah khalifah, ya, yang beliau ini adalah salah satu cucunya dari Umar Ibnul Khattab, ya. Jadi Umar Ibnul Khattab itu memiliki putra namanya Asim bin Umar, ya, yang mungkin ceritanya itu sudah sangat masyhur, ya. Ketika Umar, ya, kebiasaan beliau itu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu adalah keliling, ya, pada saat istirahat, ya, di sebelah rumah salah seorang. Kemudian beliau mendengar, ya, seorang ibu menyuruh anaknya untuk mencampur susunya dengan air, ya. Kemudian anaknya tidak mau. Wahai ibu, Umar Ibnu Khattab khalifah melarang kita untuk mencampur susu dengan air untuk berbuat curang di dalam berdagang, ya, menjual, ya. Apa kata ibunya? Kan Umar tidak lihat. Umar kan tidak lihat kamu mau lakukan apa, ya. Iya ibu, betul. Umar tidak melihat, tapi Rabbnya Umar, Tuhannya Umar melihat kita. Masya Allah, Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an sang khalifah mendengar langsung. Masya Allah, cocok kita pakai mantu. Cocok. Tidak lama Umar langsung pulang, anaknya langsung dibawa, ya, ta'al, ya, ayo ikut saya. Kemana Bi? Sudah ikut saya. Langsung dilamar, ya, putri, ya, yang menjual susu tadi seorang solehah yang jujur, ya. Itulah calon menantu idaman ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Kalau mau cari mantu yang jujur seperti itu. Nah, dari situlah lahir seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memimpin negara dengan penuh kedamaian, ya. Dengan penuh apa? Kemakmuran, kesejahteraan, ya. Sehingga digambarkan Umar bin Abdul Aziz ini, beliau khalifah, ya, yang memerintahkan orang-orang yang menjaga Baitul Mal untuk membagikan harta Baitul Mal yang ada pada negara itu. Kemudian apa laporan yang diterimanya? Saya sudah keliling, wahai khalifah. Khalifah memerintahkan yang belum nikah, nikahkan, ya, dengan bantuan dari negara. Yang tidak punya rumah, bangunkan rumah. Yang hutang, lunasi hutangnya semuanya. Semuanya sudah dilakukan oleh pegawai Baitul Mal. Semuanya sudah terpenuhi, ya. Tidak ada kesulitan di dalam pernikahan, ya, masyarakatnya, ya, yang nikah ya selancar-lancar, masya Allah, ya, tidak kayak sekarang, ya. Yang nggak punya rumah langsung dibangunkan rumah, ya. Tidak ada yang tidak punya tempat tinggal, tidak ada orang miskin. Kemudian mereka yang hutang semuanya dilunasi hutangnya, masya Allah, ya. Tidak ada kesulitan. Kemudian kemakmuran, kesejahteraan, sampai akhirnya apa? Burung-burung yang ada di bukit-bukit, hewan-hewan yang ada di gunung-gunung itu
diberi makan oleh negara. Saking sejahteranya, Masya Allah, kehidupan pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz seperti itu. Lah beginilah ketika Islam itu memimpin, semua sistem diatur dengan aturan Islam, yang diatur berdasarkan aturan Allah, petunjuk Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan kehidupan, ya, gemah ripah loh jinawi. Tetapi sebaliknya, ketika mereka tidak mengikuti aturan Islam yang datang kepada kehidupannya, kemudian mengikuti, apalagi terlebih tasabbuh bil kuffar, ya, menyerupai gaya hidupnya orang-orang kafir, maka bukan kesejahteraan yang didapatkan, akan tetapi apa? Laknatullah, laknat Allah. Berbagai macam kesusahan di dalam hidup ini akan terjadi, ya. Ekonomi sulit, ya. Kemudian, ya, pendidikan juga jauh daripada petunjuk Allah dan Rasulnya. Kerusakan di mana-mana. Tujuan manusia hidup ini, ya, hanya di landasi, ya, orientasinya, motivasinya adalah materi, hawa nafsu. Oleh karena itu disebutkan di dalam ayat ini, walil kafirina adzabun alim. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan orang-orang yang kafir, mereka itu akan mendapatkan azab yang alim. Azab yang sangat pedih. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama dulu kita mengkaji, ya, apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun azim. Ya, orang-orang kafir hatinya, matanya, telinganya ditutup, dikunci oleh Allah. Mereka tidak bisa melihat kebenaran, dikunci oleh Allah. Oleh karena itu mereka mendapatkan azab yang besar, ya, azab yang besar, yaitu dalam hidupnya dia tidak bisa memikul lagi, ya. Dulunya menjadi seorang pejabat, akhirnya apa? Lengser, turun jabatannya, ya. Azabnya di dunia itu dia merasa terhina. Dulu menjadi orang kaya, sekarang, ya, melarat, tidak punya apa-apa, ya. Tidak bisa beban hidupnya dipikul, ya, sehingga apa? Azabnya terus azab yang sangat besar, ya. Kemudian orang kafir itu juga azabun alim, ya. Dia diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih, ya. Pedih itu kenapa? Karena orang Yahudi atau orang-orang yang menghinakan Rasulullah, yang menghinakan para ulama, itu memedihkan perkataannya. Kata-katanya itu selalu menyakitkan hati. Kalimat-kalimat yang keluar di dalam menghina Rasulullah, menghina para ulama, menghina dai yang menegakkan kebenaran, yang mengajak kepada syariat Allah, ini sangat memedihkan. Sehingga apa? Diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Tidak menutup kemungkinan orang-orang yang mereka senantiasa menjadikan umat Islam, kaum muslimin ini olok-olokan. Kemudian juga mereka yang memperlakukan, menghinakan sebagian daripada saudara-saudara kita kaum muslimin. Bahkan mereka yang membunuh. Walil kafirina adzabun alim. Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih, ya.
Di dalam kehidupan dunia, Allah tidak akan membiarkan mereka hidup dengan nyaman, aman dan tenang, tidak. Kenapa? Di dalam Islam itu pahala, ya, itu apa? Al jaza'u min jinsil amal. Pahala itu sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau orang-orang Bali itu biasanya mengatakan apa? Karma pala, ya, karma pala atau karma pala, ya. Tapi dalam Islam itu al jaza'u min jinsil amal. Pahala itu sesuai dengan perbuatannya. Ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi sekecil apapun perbuatan kita, perbuatan baik, ya, meskipun kita belum melakukan perbuatan itu, tapi kita sudah memiliki niat baik, ditulis oleh Allah sebagai kebaikan. Masya Allah, ya. Apalagi kita melakukan kebaikan-kebaikan itu. Innamal a'malu binniyat. Begitu juga kejahatan yang dilakukan itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan itu. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan oleh Allah di dalam ayat ini untuk tidak mengikuti perbuatan orang Yahudi, bahkan tasyabbuh kepada mereka walaupun dengan apa? Perkataan, ya. Jangan sampai, Masya Allah, ya, hari ini kalau kita tidak hati-hati, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini terbiasa, ya, berkata meskipun tidak dengan lisan, tapi hari ini kita lebih banyak berkata itu melalui apa? Tangan tulisan kita, jempol dan jari-jari kita ini kadangkala tidak sengaja menghina, mencela, ya. Bahkan dengan tidak sadar kita kadang-kadang apa? Mendukung kebatilan. Kebatilan hari ini mungkin, ya, nampak samar. Oleh karena itu kita harus betul-betul jeli. Kita harus memahami situasi hari ini dengan apa? Dengan keimanan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, ya. Ayat yang berikutnya adalah ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Ya. Ini ayat yang terakhir insyaallah. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Jadi di sini dikatakan orang-orang ahlul kitab, ya. Orang-orang ahlul kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina ay yunazzala 'alaikum min khair. Jadi mereka orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrik, ya. Orang-orang musyrik mereka itu tidak ingin. Nah ini, mereka tidak rela, mereka tidak suka Allah menurunkan kebaikan-kebaikan kepada kalian. Nah, jahatnya mereka di situ. Ya. Orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang walal musyrikin dan orang-orang musyrik, mereka itu tidak senang kalau melihat orang Islam itu baik, mendapatkan umat Islam itu, ya, bersatu. Mereka tidak senang.
Mereka tidak senang melihat umat Islam itu menjadi kuat. Mereka tidak senang. Ya. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ay yunazzila 'alaikum min khairin mir rabbikum, ya. Padahal Allah mendatangkan kepada umat ini, mendatangkan kepada kaum muslimin ini apa? Kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Disebutkan wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah subhanahu wa ta'ala yahtassu bi rahmatihi, memberikan secara khusus kebaikan-kebaikan kepada umat Islam bi rahmatihi, ya. Di dalam ayat ini bi rahmatihi itu yaitu apa? Diturunkan di tengah-tengah mereka itu seorang nabi, seorang rasul, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahmat di sini itu adalah Rasulullah. Dan kedatangannya Rasulullah di tengah umat ini adalah rahmat. Maka para ulama juga mengartikan rahmat itu adalah hujan. Hujan itu dikatakan juga sebagai rahmat, ya. Menumbuhkan, ya, menyuburkan tanah, menumbuhkan tanaman-tanaman, menyegarkan. Rizki itu juga rahmat. Allah memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada hambanya. Tetapi orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik tidak senang kita dapat kebaikan, ya. Mereka pun tidak senang kalau kita itu selalu aktif, rutin melaksanakan kajian tafsir. Ini juga mereka tidak senang. Coba tanya, senang nggak mereka? Ya. Mungkin ada yang ikut kajian cuma sekali, habis itu tidak datang lagi. Ada yang mau ikut tapi diweden-wedeni, ya ada. Ditakut-takuti, itu juga banyak. Mereka tidak senang mendapatkan kebaikan. Mendapatkan orang Islam tambah pinter tidak senang. Orang Islam bersatu mereka tidak senang. Orang Islam menjadi kaya mereka tambah tidak senang. Mereka tidak rela orang Islam itu kaya. Jadi mereka itu sistem ekonominya pun memiskinkan orang Islam. Ya, tidak ada ceritanya orang Yahudi mengucurkan dana kepada sebuah negeri yang penduduk mayoritas Islam kemudian untung membantu perkembangan peningkatan ekonomi. Tidak ada. Ceritanya yang ada mereka itu memiskinkan umat Islam. Dan umat Islam tidak terasa. Mereka tidak senang. Loh kok tahu Ustaz? Ya ini ayatnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung mengatakan kepada kita di dalam Al-Quran. Kalau mereka itu tidak senang, kalau umat Islam itu menang, mereka tidak senang. Mau menang, ditenggelamkan lagi, ya. Sudah kuat, ya, bersatu, diobrak-abrik lagi. Tidak senang mereka, ya. Wallahu dzul fadlil azim. Akan tetapi Allah memberikan karunia, Allah memiliki keutamaan, ya, yang sangat besar yang akan diberikan kepada hambanya. Oleh karena itu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi membagi, ya, apa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ini menjadi pertama rahmat, yang kedua nikmat, yang ketiga berkah.
Yang keempat adalah fadilah, keutamaan. Ya. Nah, ini semuanya ketika diraih dan dimiliki oleh orang-orang beriman, oleh kaum muslimin, mereka tidak senang. Orang Yahudi, orang Nasrani, kemudian orang musyrik itu. Ya. Makanya kita itu kalau sedikit mau berhasil diganggu, ya. Sedikit ya jadi orang kaya diganggu, ya. Bagaimana supaya kita itu tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan itu? Nah, makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi itu menjelaskan. Yang pertama adalah rahmat. Allah memberikan rahmat kepada semua hambanya, baik orang beriman dan orang kafir. Ar-Rahmanir Rahim, ya. Jadi Allah memberikan rahmatnya kepada siapa saja, kepada orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, ya, orang kafir, dan juga orang Muslim. Semuanya diberikan oleh Allah kehidupan ini, ya. Hujan ini pun bukan hanya dikhususkan untuk orang Islam saja, tetapi untuk semua makhluk, ya. Tidak hanya semua manusia, tapi hewan, semua makhluk yang ada di dunia ini. Rahmatnya itu diturunkan kepada siapa saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tetapi yang kedua, orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala belum tentu dia mendapatkan nikmat, ya. Belum tentu dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini bisa kita rasakan hanya dengan iman, ya. Loh, orang kafir itu nikmat sekali, Ustaz. Punya hotel, punya ya makanannya di restoran, ya. Minumannya itu bukan air putih seperti kita ini, ya. Air putih saja, ya, airnya tidak berkualitas, ya. Orang kafir itu air putihnya saja harganya 100.000 minum air putih. Kita harganya ya. Wah, nikmat sekali tidurnya, ya. Betul, orang kafir itu menikmati dunianya, tetapi kenikmatan dia nikmati dengan hawa nafsu. Kalau dinikmati dengan hawa nafsu, coba kita tanya, nikmat apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena selalu kurang, ya. Orang kafir itu tidak ada rasa puas di dalam hatinya ketika dia itu sudah mendapatkan berbagai macam kesenangan, ya. Dia tidak bisa menikmati seperti nikmatnya orang-orang beriman, ya. Orang-orang beriman itu Masya Allah, ya, minum air putih, alhamdulillah, Masya Allah. Apalagi kita menikmatinya dengan rasa syukur, ya, berlandaskan keimanan kepada Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Masya Allah, seger, Masya Allah, minum air putih. Apalagi habis ini kopinya datang, Masya Allah, lebih bersyukur. Masya Allah, nikmat. Mari kopi, sotone metu, subhanallah, nikmat. Jangankan makanan, jangankan itu, sakit saja bagi orang beriman itu nikmat. Masya Allah, ya. Jadi orang yang mendapatkan rahmat Allah itu belum tentu mendapatkan nikmat. Makanya kita dianjurkan ketika mendapat nikmat apa? Alhamdulillahilladzi, ya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat, ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang didatangkan kepada kita ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah akan ditambah terus. Tapi kalau orang kafir, Pak, dia tidak pernah puas.
Ya, kita itu ya kerja seharian nggak dapat uang saja, alhamdulillah. Soalnya apa? Masih sehat, pulang itu seger, masih ketemu dengan anak istri, masih guyu, ya, masih bisa sholat, masih ya masya Allah menikmati kehidupan ini. Apalagi kalau kerja itu dalam satu hari, alhamdulillah dapat 1 juta. Masya Allah, tak infak nonang dikrullah 500.000, separuh nih tak gawe, ya. Masya Allah, nikmat gitu loh, ya. Nikmat ini kita akan bisa merasakannya apabila kita landasi dengan iman. Tapi kalau kita dengan hawa nafsunya, tidak bedanya dengan orang kafir. Ini nikmat, ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Berkah. Ya. Jadi kalau kita memiliki ya kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pasti nikmat, ya. Tapi nikmat itu belum tentu berkah. Tapi kalau barokah, berkah pasti nikmat, masya Allah, ya. Air Pak ya, air ini Pak, ini nikmat kalau kita minum pada saat apa? Haus, masya Allah, nikmat sekali, ya. Kita buat mandi, ya. Ini air ini air biasa ya, air biasa. Ya ini biasa, ya. Tapi kalau air ini sudah diberkahi oleh Allah, maka air itu akan bisa menyembuhkan apa? Penyakit. Ya. Air itu akan bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan ada air yang diberkahi oleh Allah yang bisa menyembuhkan penyakit yang sangat berat. Penyakit yang diderita oleh siapa? Nabi? Oleh siapa? Nabi Ayub alaihissalam. 18 tahun sakit judam. Sakit apa? Lepra. Bahkan dikatakan di dalam kitab apa? Para ulama itu tinggal longlit, balung sama kulit Pak, ya. Sampai istrinya tidak sabar merawat Nabi Ayub, nyuruh orang, nyari orang untuk merawat, tidak sabar. Kata istrinya, ya Ayub, coba berdoa sama Allah supaya engkau disembuhkan, pasti Allah akan menyembuhkanmu. Lah, tidak. Saya diberi oleh Allah kenikmatan selama 70 tahun. Saya ingin merasakan juga sakit selama itu. Masya Allah, ya. Akhirnya 18 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya mukjizatnya, menurunkan keberkahannya, yaitu apa? Air. Air itu, air yang berkah itu akhirnya menyembuhkan sebuah penyakit yang sulit disembuhkan. Tetapi dengan air yang diberkahi oleh Allah, separuhnya diminum, separuhnya dipakai mandi, sembuh total. Nabi Ayub tidak pakai herbal Pak, ya. Tidak pakai ICU, ya, tidak pakai berobat ke ya rumah sakit internasional, ya, tidak pakai perawatan, cuma pakai apa? Maun, ya, pakai air. Itu namanya air yang diberkahi oleh Allah, ya. Kalau kehidupan kita ini diberkahi oleh Allah, ya, memiliki makanan, memiliki rizki yang barokah, masya Allah, barokah itu akan terus menambah kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita, ya. Bahkan air saja bisa menyembuhkan penyakit. Kenapa? Karena keberkahan itu tadi. Dan yang terakhir adalah fadilah, ya. Hadza min fadli Rabbi. Itulah kata Nabi Sulaiman pada saat apa?
kerajaan Ratu Balkis dari Yaman dipindahkan ke Palestina hanya dengan apa? Ya, memejamkan mata, kemudian apa? Dibuka matanya. Seketika itu juga kerajaan Ratu Balkis langsung berpindah. Hadza min fadli Rabbi. Nah, keutamaan ini bukan hadza min barakatillah, bukan. Hadza min nikmatillah, bukan. Tapi hadza min fadli Rabbi. Artinya apa? Kalau kita sudah memiliki satu posisi yang layak diberikan keutamaan oleh Allah, itu pun akan terjadi. Allah akan memberikan keutamaan kepada kita sebagaimana Allah memberikan keutamaan kepada para nabi dan rasul. Ya. Keutamaan-keutamaan itu akan kita dapatkan. Nah, jadi kalau pada zaman Nabi Sulaiman itu bisa memindahkan kerajaan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan keutamaan oleh Allah apa? Diangkat ke langit, ke Sidratul Muntaha. Rasulullah dilihatkan surga, Rasulullah dilihatkan neraka. Ya. Keutamaan diberikan Allah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Juga kepada para nabi yang lainnya, ya, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, ya, itu juga diberikan keutamaan. Juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala fadilah itu, keutamaan itu, ya, kepada hambanya yang memang layak diberikan keutamaan. Ya. Kita juga bisa. Ya. Barangkali mungkin pada suatu saat, ya, kita akan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mampu atau diberikan kelebihan seperti ada para masyayikh itu, ya, yang dia, ya, kalau di dalam Al-Quran dikatakan, ya, tidak ada yang mengetahui tentang kematian, ya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada salah satu ulama itu yang beliau ini tahu kalau besok beliau itu meninggal dunia, sehingga hari ini dia menyuruh supirnya untuk pulang ke kampung itu menggali kuburnya, ya. Kemudian dia mempersiapkan dengan berpuasa. Besoknya apa? Besoknya sudah beliau betul-betul memang meninggal dunia. Nah, itu keutamaan. Masya Allah, ya. Nah, orang-orang yang diberikan keutamaan itu tentu dia memiliki keberkahan, ya. Dia mendapatkan keberkahan, mendapatkan kenikmatan, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, barangkali apa? Misalnya ada tisu kita ginikan misalnya, ya. Nah, terus bisa nggak jadi uang? Bisa nggak jadi uang? Ya, ternyata belum. Nah, berarti kita nggak layak, ya. Belum layak mendapatkan apa? Fadilah. Wallahu dzul fadlil azim, ya, belum layak, Pak. Belum layak mendapatkan fadilah. Nah, keutamaan-keutamaan ini banyak, Pak. Banyak sekali, ya, yang disebutkan, ya, cerita-cerita melalui para ulama di dalam kitab-kitab as-salafus sholeh, ya. Apalagi keutamaan orang-orang yang berjihad di medan-medan jihad itu. Masya Allah, ya. Itu, yes, kalau kita mendengarkan, ya, kemudian mendapatkan cerita itu kayak tidak masuk akal, tetapi itulah fadlam minallah, ya. Kata Nabi Sulaiman apa? Hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi. Ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dari ayat yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga bisa menjadikan kita lebih berhati-hati, ya, untuk meniru daripada tingkah laku orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir yang mereka itu sebetulnya adalah memiliki tujuan untuk menghinakan Islam, ya. Apalagi, ya,
dalam waktu dekat ini kita akan menemui ya hari ya tanggal 25 dan tahun baru ini ya. Ini juga sebagai seorang muslim harus menjaga akidah, menjaga keyakinan kita, jangan sampai hanya atas nama toleransi ya, toleransi bersama-sama menjadi kafir. Nah ini naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.